Waalaikumsalam. Rekan-rekan wartawan, jurnalis yang saya hormati, pagi ini insya Allah kami akan mengajukan sidang perdana permohonan pra-peradilan atas nama Dr. Tifa. Sebagaimana diketahui pada putusan sela yang lalu, surat dakwaan dari penuntut umum dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oleh karena itu, oleh karena itu, setelah dinyatakan batal demi hukum, status Bu Tifa ini menjadi bukan terdakwa juga bukan tersangka karena berkas perkaranya dikembalikan kepada kejaksaan. Oleh karena itu, atas posisi ini kami mengajukan pra-peradilan untuk meminta agar penuntut umum itu bukan melakukan perbaikan surat dakwaan, namun melakukan perlawanan kepada atau naik bandinglah kepada pengadilan tinggi. Jadi itu posisi kami sekarang adalah menuntut forum pra-peradilan ini untuk memilih forum ini untuk agar penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Itu. Saya lanjut ya. Ya. Baik. Jadi begini ya, untuk dari sisi saya sebagai seorang akademisi, seorang peneliti ya, saya melihat ada sebuah sisi di mana kita harus melakukan yang saya sebut sebagai intellectual exercise terhadap KUHP baru ini ya. Karena yang terjadi pada saya itu saya lihat bisa menjadi presiden kalau kita tidak segera mempra-peradilankan prosedur ini ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan, artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah, ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu dieksersis. Tempatnya untuk melakukan eksersis di mana? Ya di pra-peradilan ini. Karena ini bukan pokok perkara, ini adalah soal prosedur. Dan setelah kami pelajari pada undang-undang yang menetapkan adanya pra-peradilan, ternyata memang bisa masuk ya. Artinya apa yang sekarang ini sedang akan kami ajukan ya, kami mohonkan, saya sebagai pemohon di sini ya, itu ternyata disetujui oleh Mahkamah Agung ya. Buktinya pengajuan kami untuk pra-peradilan ini segera disetujui oleh Mahkamah Agung dan mendapatkan nomor. Ya, dan sudah mendapatkan nomor perkara. Kemudian sidang yang sudah mendapatkan nomor perkara 354 di sidang Pengadilan Jakarta Timur sudah hilang ya. Anda bisa lihat ya di itu. Artinya apa? Memang kami sah untuk melakukan pra-peradilan ini. Sekali lagi, ini adalah perjuangan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi presiden yang menimpa masyarakat Indonesia yang lain. Maka mohon doanya agar pra-peradilan ini bisa berjalan betul-betul menegakkan hukum. Lalu kemudian apa yang diputuskan oleh hakim pada pra-peradilan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Udah di. Nah, sekarang. Oke. Apa yang membedakan antara upaya perlawanan oleh biar semuanya dapat, boleh di tengah biar semua dapat ya. Oke, apa yang membedakan antara tuntutan kami supaya penuntut umum mengajukan perlawanan dengan yang sudah dijalankan oleh penuntut umum dalam bentuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan? Perbedaannya adalah kalau dia melakukan perlawanan, belum tentu pengadilan tinggi itu mengabulkannya. Dan kalau tidak mengabulkannya maka case close gitu. Yang kedua, kalau dia memperbaiki, mestinya itu ada celah yang diberikan oleh hakim untuk memperbaiki. Yang mana itu tidak diberikan oleh hakim pada putusan selanya. Oleh karena itu kita mempertanyakan atas hak apa penuntut umum mengajukan perbaikan dan memasukkan kembali. Kalau yang seperti ini yang dikatakan oleh klien kami, yang seperti ini biarkan lolos, maka perbaikan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu bermakna, ya, unmeaningful bagi setiap terdakwa yang dikabulkan dalam putusan sela atas batal demi hukum yang diajukannya. Demikian tambahan dari saya. Saya tambahkan,
Eh, banyak orang mengatakan bahwa tidak ada dasar kami melakukan pra peradilan karena tidak ada, karena dikatakan tidak diatur dalam undang-undang. Nah, coba dibaca di Undang-Undang KUHP yang baru, pasal 1 ayat 15 itu jelas definisi pra peradilan, ya kan? Pra peradilan adalah untuk ini, dan yang terakhir mengatakan termasuk untuk penuntutan. Kami menggunakan generalis itu, ya kan? Biasanya kalau spesialis tidak ada, kembali ke generalis, karena itu ada di dalam pasal, bukan konsiderasi bahwa yang tuntutan ini juga termasuk ranah pra peradilan. Itulah yang membuat dasar kami. Tadi juga kawan kami katakan, dasar kami ini adalah putusan hakim. Hakim itu tidak menggunakan kewenangannya, karena di dalam putusan itu 75 ayat 4 yang mengatakan memberikan kesempatan itu tidak ada. Berarti hakim tidak menggunakan kewenangan memberikan. Jadi ini subjektif hakim, bukan demi hukum ya. Itu subjektif hakim, dan hakim dalam putusannya tidak memberikan hak itu. Oleh sebab itu, kami bukan minta bahwa untuk dibebaskan dari terdakwa, dibebaskan, tidak. Kami hanya mau meluruskan, ya kan? Karena ada namanya abuse of process. Kami hanya mau menegakkan hukum demi, seperti Dr. Tifa katakan, untuk sebagai sebuah jurisprudensi. Karena ini adalah undang-undang yang baru, jadi ke depan pun jangan sampai terjadi. Kami datang ke sini bukan demi kepentingan IPA, tapi demi kepentingan penegakan hukum. Karena kami tidak minta beliau dibebaskan, tidak. Kalau memang mau melawan, gunakan pasal 206, yaitu banding. Itu. Hanya itu saja yang kami minta. Jadi kami, kalau dikatakan bahwa kami penakut, oh tidak. Kalau penakut kami minta dibebaskan. Ini kan ranah kita bisa minta dibebaskan. Kami tidak minta. Tapi kami hanya minta jaksa untuk melakukan sesuai undang-undang. Terima kasih. Sebelumnya kan dokter Tifa kan sempat pamit gitu ini undur diri dari Bukan gini ya, jadi gini. Ini supaya saya juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan, termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022, bukan baru kemarin, sudah 4 tahun, dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminar-seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu untuk itu maka saya harus mendharma baktikan ilmu saya itu urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini. Tapi persidangan ini tetap kita hadapi. Tetapi persidangan ini tetap Kita hadapi. Jadi ini adalah kesempatan untuk saya, apabila terjadi sidang ya saya ingin sampaikan Tetap. sesuatu yang memang perlu disampaikan terkait dengan polemik ijazah ini. Jadi ini ruangan saya, tapi saya punya 5-6 hari untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal lain. Itu ya yang saya maksud sebagai hijrah. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini, saya bersama dengan para advokat saya yang sekarang ini kita perjuangkan di pra peradilan ini ya, Penegakan itu hukum. adalah amar putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, oleh majelis hakim. Itu amar putusan itu yang kita bela, di mana di situ selain dari bahwa saya sudah dinyatakan bebas Demi ya, hukum. batal demi hukum perkara saya, Bebas. ada amar putusan yang dalam hal itu adalah ayat pasal 75 ayat 2 dan 3 yang harus kita pertahankan. Karena Ayat di 4 situ tidak disebut. Tidak ada pasal, tidak ada ayat 4. Itu jelas. Jadi kalau ini kita biarkan terjadi sidang, maka kita seperti mengingkari amar putusan itu. Nah, di dalam amar putusan itu juga ada pasal 206. Oh, kami siap. Ya, artinya apa pasal Silakan 206? melawan. Itu JPU diberi kesempatan oleh amar putusan majelis hakim Melakukan untuk melakukan perlawanan banding. Iya, Ya, kami siap. Kami lebih siap untuk menghadapi itu. menghadapi perlawanan banding tersebut gitu loh. Jadi supaya ini semua juga paham, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia paham, saya tidak lari dari perkara ini. Saya hadapi, justru pra peradilan ini ingin kami katakan bahwa sesuai dengan amar putusan, maka sebaiknya JPU itu melakukan pasal 206. Apa itu banding? Dengan banding itu ayo kita mulai lagi untuk bersidang dengan sesuai dengan hukum yang ada.
Ya, seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Sudah? Ada ya. Ya, terima Baik, kasih. jadi kami akan konferensi ya setelah kami selesai melakukan sidang. Ya. Baik, terima kasih. Yang nanya ke saya Oke. soal kata-kata hijrah itu, walaupun tadi sudah diterangkan sama Dokter Tifa ya bahwa hijrah itu bukan mundur. Gimana penjelasan? Begini, kan Bu Tifa itu kan dari awal begitu dikatakan dakwaannya ditolak, ya kan? Berarti kan dia sudah tidak bisa berbuat, dakwaannya ditolak, maaf, dakwaan jaksa ditolak, ya kan? Demi hukum, berarti kan dia bebas. Karena bebas, berarti kan dia sudah nggak ada kontribusi lagi dalam arti secara nyata ya, nyata. Makanya dia bilang, saya siap untuk jadi saksi, menjadi ahli. Saya fokus ke buku saya karena dia sudah bebas gitu loh. Artinya yang melaporkan bukan Bu Tifa, yang melaporkan Jokowi gitu loh. Itu yang dimaksud. Jadi kalau jika masalah ini selesai, saya akan fokus pekerjaan saya. Sedangkan perjuangan ini sudah saya tuliskan di buku saya, itu aja. Jika, tapi faktanya sekarang karena jaksa mengajukan dakwaan lagi, ya berarti kita fight lagi gitu loh. Itu. Pak, terus kesiapannya untuk pra peradilan ini seperti apa, Pak? Ya itu tadi, bahwa kami ini sebenarnya bukan untuk memperjuangkan Bu Tifa, tapi memperjuangkan penegakan hukum yang memang sama jaksa tidak dilakukan. Ya katakan abuse of process, saya katakan. Ya kan? Karena hakim itu tidak memerintahkan, tidak memberikan kewenangan untuk tidak memberi kewenangan untuk jaksa melakukan perbaikan gitu loh. Tapi kok masih dilakukan? Permohonan pra-peradilannya apa, Pak? Itu Hah? isi permohonannya, Pak. Ya isinya ya kita maunya kalau memang mau melawan kami silahkan banding gitu aja. Nggak usah diperbaikan karena batal demi hukum itu artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Kalau rumah itu udah tanah doang. Lah kalau udah tanah, kalau tanaman udah dicabut sama akar-akarnya. Lah kalau emang udah nggak ada, apanya yang dilakukan perbaikan? Sesuatu perbaikan itu adalah sesuatu yang masih ada. Sedangkan ini sudah tidak ada lagi. Oh, jadi saya ingin menegaskan aja, Pak, isi permohonan pra peradilan supaya jaksa itu untuk melakukan banding Iya. untuk dakwaan yang baru, bukan perbaikan. Iya, itu yang kami tuntut itu. Pasal 206 itu, Pak. 206. Jadi begini loh, jangan salah paham. Dokter Tifa melakukan pra peradilan ini bukan untuk kepentingan dirinya. Dia tidak minta bebas. Dia dakwaannya tersangkanya dicabut, tidak. Dia hanya ingin bahwa jaksa menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan. Karena ini adalah undang-undang baru dan sebagainya, jangan sampai ini menjadi jurisprudensi yang nggak jelas, gitu loh. Ini menjadi suatu pelajaran baru ya, Pak, karena Loh iya, jadi kita itu melakukan pra peradilan ini demi kepentingan penegakan hukum, bukan kepentingan tersangka maupun terdakwa. Gitu. Jadi bukan kepentingan tuh, nggak ada dia begini. Terus, Pak, termohonnya siapa aja, Pak? Pihak-pihak termohon ini, Pak. Termohon, Ya, dari kami fokus hanya kejaksaan, baik dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Jakarta Selatan. Kami tidak melakukan termohonnya kepolisian, tidak. Buat kami kepolisian sudah selesai. karena sudah gugur dakwaan yang kemarin ya. Iya, itu aja. Jadi pra peradilan itu bukan untuk membela diri. Kalau kita memang pra peradilan itu kita minta untuk dibebaskan atau tersangkanya dibatalkan, tidak. Kami merasa ada satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh JPU di persidangan, kami akan uji di persidangan Prapit ini. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan baper-baper amat gitu loh. Nggak. Pak Katiri, apakah akan mengikuti jejaknya Pak Roy Suryo yang Kalau Pak Roy Suryo kan lain ya. Pak Roy Suryo itu yang dimasalahkan memang berhubungan dengan dirinya. Kalau kami kan dengan putusan. Beda. Kami menguji langkah jaksa yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan putusan hakim. Nah kalau itu tuh diuji di mana? Ya di sini ujinya. Kira-kira akan ada Prapit jilid kedua, ketiga, keempat, kelima? Kami lihat nanti putusan jaksa seperti apa.
Kalau dalam putusan jaksa, putusan tatip. Kalau putusan tatip itu ada kemungkinan sesuatu yang kita bisa melakukan mendalami lebih lanjut, ya kita lanjutkan rapid berikutnya. Tergantung putusan nanti. Tapi Pak, sampai jam saat ini nih Pak, sudah dikabarkan belum Pak, jaksa itu hadir atau dijadwalkan mulai sidangnya jam berapa Pak? Kami tidak tahu ya, artinya beginilah, kalau memang dia nggak hadir dan sebagainya kan bukan kami yang menilai, biar hakim yang menilai nanti keseriusannya. Kalau kami serius, mulai jam 7 kami sudah di sini dengan seragam lengkap seperti ini dan full tim kami hadir di sini bersama para apa istilahnya supporter kami. Ya. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan ya dari teman-teman. Kita baca-baca komen sebentar ya Pak. Mungkin dari komentar-komentar yang mau ditanyakan. Pak, ini ada pertanyaan netizen Pak. Apakah optimis akan dikabulkan oleh hakim? Kalau hakim itu melihat dari kepentingan hukum, melihat memang ada pelanggaran hukum di situ, pelanggaran undang-undang dan pelanggaran dari putusan hakim, kami yakin bahwa hakim akan mengabulkan permohonan kami. Karena itu masalahnya bukan dengan TIFA, tapi dengan proses, due process of law-nya tidak dilakukan dengan benar itu. Bukan masalah Dr. Tifa.